Halo Rek, selamat datang di channel aku dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan menceritakan sejarah singkat mengenai Hagia Sophia, yaitu museum yang ada di Turki dan sekarang dijadikan sebagai masjid. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Jadi, dalam bahasa Turki, Hagia Sophia disebut sebagai Hagia Sophia dan dalam bahasa Latin disebut sebagai Sancta Sophia. Hagia Sophia juga pernah dikenal sebagai gereja kebijaksanaan suci dan gereja kebijaksanaan ilahi. Secara garis besar, sejarah Hagia Sophia dapat dibedakan menjadi 4 fase karena di 4 fase tersebut Hagia Sophia beralih fungsi sesuai dengan rezim yang berkuasa di Istanbul atau yang dahulu disebut sebagai Konstantinopel. Hagia Sophia pertama kali didirikan di atas pondasi atau kuil pagan pada tahun 325 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus I. Kemudian putranya yaitu Konstantinus II kemudian menjadikan bangunan ini sebagai gereja ortodoks pada tahun 360 Masehi. Hagia Sophia kemudian menjadi tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia menjadi saksi sekaligus korban di tengah berbagai konflik pada Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia juga pernah direparasi secara besar-besaran di periode ini atau di era ini karena dahulunya sebenarnya Hagia Sophia adalah bangunan yang berasal dari kayu dan tak semegah yang seperti sekarang ini. Pada tahun 404 Masehi, Hagia Sophia juga pernah terbakar akibat konflik yang terjadi di dalam keluarga Arkadios. Nah, Kaisar Arkadios ini yang kemudian menjadi penguasa Bizantium pada tahun 395 Masehi sampai 408 Masehi. Selepas Arkadios mangkat, penerusnya yaitu Theodosius II membangun struktur kedua Hagia Sophia yang kemudian ditambahkan 5 nave dan jalan masuk khas gereja dengan menggunakan atap yang berasal dari kayu. Lalu pembangunan Hagia Sophia berlanjut pada Kekaisaran Justinian I. Perbaikan dilakukan karena Hagia Sophia rusak akibat konflik yang terjadi saat revolusi Nika. Setelah kerusuhan yang melanda Konstantinopel tersebut, atas perintah Justinian I, kemudian Hagia Sophia didirikan kembali oleh arsitek yang terkenal yaitu Isidoros dan Anthemios. Nah, pada Kekaisaran Justinian I inilah yang paling termasyhur bahwasanya bangunan atau pondasi dari Hagia Sophia yang kita kenal sampai saat ini. Kubah yang menaungi Hagia Sophia dinilai kubah terbesar kedua setelah Gereja Pantheon di Roma. Bangunan ini dianggap sebagai warisan terpenting dari era Bizantium dan dianggap sebagai warisan dunia. Nah, pada tahun 1453, Kekaisaran Bizantium selesai dan berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II. Di era ini, Sultan Mehmed II mengalihfungsikan Hagia Sophia yang awalnya gereja dijadikan sebagai masjid. Nama Hagia Sophia masih dipertahankan oleh Sultan Mehmed II sebagaimana arti Sophia dalam bahasa Yunani yaitu kebijaksanaan dan arti lengkap Hagia Sophia adalah tempat suci bagi Tuhan. Sultan Mehmed II mempertahankan kesucian Hagia Sophia dengan hanya merubah fungsinya yang awalnya adalah tempat ibadah umat Kristen menjadi tempat ibadah umat Muslim, yaitu dari gereja dijadikan sebagai masjid. Salah satu alasannya adalah menurut Sultan Mehmed II bahwasanya Tuhan yang disembah oleh umat Kristen dan umat Islam adalah Tuhan yang sama. Jadi ketika Hagia Sophia diubah dari gereja menjadi masjid adalah hal yang biasa aja dan nggak apa-apa. Kemudian saat Hagia Sophia menjadi masjid ini, di dalamnya ketika ada mozaik dan juga lukisan bercorak
Kristen itu akhirnya ditutupi dan diplester. Seniman kaligrafi terkenal pada masa itu yaitu Kazasker Mustafa Izzat mengguratkan tulisan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW serta 4 khalifah pertama dan juga 2 cucu Nabi Muhammad SAW di beberapa bagian interior Hagia Sophia. Pada masa Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah, Hagia Sophia mendapatkan sentuhan dari arsitektur Islam sehingga dibangunlah mihrab dan 4 menara yang digunakan untuk melantunkan azan. Kemudian bangunan seperti madrasah, perpustakaan, bahkan sampai dapur umum pun menghiasi Hagia Sophia pada era Ottoman. Pada Kekaisaran Ottoman ini, Hagia Sophia sempat menjadi masjid selama 428 tahun. Selepas Kekaisaran Ottoman dan negara Turki sebagai negara republik, Hagia Sophia pun beralih fungsi pada saat itu. Pendiri dan presiden pertama di Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mozaik-mozaik dan pembukaan plester yang dulunya ditutup pada masa Kekaisaran Ottoman. Lantas setelah plesternya dibuka, tampaklah lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus yang ternyata sejajar dengan kaligrafi Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO yang disebut sebagai area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Siapa sangka bahwasanya perjalanan panjang Hagia Sophia ini kini memutar lagi karena putusan pengadilan administrasi utama Turki, status Museum Hagia Sophia dicabut pada bulan Juli 2020. Pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini, Hagia Sophia diubah kembali menjadi masjid. Perubahan ini tentu saja membuat adanya pro dan kontra, dan salah satu kontroversinya adalah Perdana Menteri Yunani yang bernama Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa keputusan itu sebagai penghinaan terhadap karakter ekumenis dari Hagia Sophia. Sementara itu, UNESCO memberi peringatan bahwa perubahan status Hagia Sophia harus ditinjau oleh Komite Badan PBB tersebut. Karena kan sejak tahun 1985 Hagia Sophia emang sudah diakui sebagai situs warisan dunia, dan ketika ia dialihfungsikan maka itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan melalui peninjauan UNESCO. Menurut UNESCO, apabila hal itu dilakukan tanpa adanya koordinasi, maka itu dianggap sebagai pelanggaran aturan yang sudah tertera pada Konvensi Warisan Dunia 1972. Alih fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid mendatangkan polemik dunia internasional. Sebagian negara yang berpenduduk muslim tentunya mendukung dengan keputusan Presiden Erdogan yang mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Sejumlah organisasi muslim seperti Uni Maghrib Arab serta Ikhwanul Muslimin juga mendukung langkah Presiden Erdogan ini. Pihak-pihak tersebut menyebut ini adalah sebagai peristiwa bersejarah bagi umat muslim. Di sisi lain, kritik dari keputusan ini juga tak kalah banyaknya. Bahkan Paus Fransiskus mengaku bersedih atas perubahan alih fungsi Hagia Sophia tersebut. Polemik tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang Hagia Sophia yang kurang lebih sudah mencapai 1,5 milenium. Selama 15 abad terakhir, Hagia Sophia telah menjadi saksi bisu transisi rezim yang menguasai Konstantinopel atau yang sekarang disebut sebagai Istanbul. Mulai dari pagan, Kekaisaran Bizantium penganut Katolik Ortodoks, Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah, sampai Turki era modern. So, sekian cerita aku kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada pendapat tersendiri tentang hal tersebut? Kalian pro atau kontra? Boleh komen di bawah ya. Buat kalian yang punya kritik, saran, atau ide-ide untuk video selanjutnya bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @novio. Dan jangan lupa di like jika kalian suka,
di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in my next video. Dadah.